A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita belajar kembali bersama di Kamana. Seperti yang sudah-sudah, Kamana ini program pembelajaran bersama, dan malam hari ini kita akan belajar dari bintang tamu guru kita Mas Fahrudin Faiz, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom meeting ini, dan alhamdulillah kita bisa memulai. Jadi sebelum kita mulai, boleh tepuk tangan dulu yang kencang buat Mas Faiz. Mas Faiz, matur suwun sudah hadir kembali ke Kamana di yang keberapa kalinya kita ngobrol. Nah, pokoknya Mas Faiz jangan bosan-bosan kalau aku ngajak ngobrol. Oke Mas, malam hari ini kita akan bicara tentang iman dan nalar kritis gitu, karena banyak yang mempertanyakan lah tentang konteks ini, dalam di mana letak keimanan, di mana nalar kritis, dan konteksnya keseimbangan di antaranya tuh dari sudut pandang filsafat itu seperti apa. Jadi kayaknya kita udah nggak sabar mau mendengarkan pencerahan gitu ya malam hari ini. So monggo Mas Faiz. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Abu. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi kembali, belajar bareng-bareng untuk malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat, gembira, biar bisa santai mikirinnya. Anggap saja ini refreshing sebelum besok kerja lagi Senin. Kita nikmati malam kita hari ini dengan tema yang sebenarnya ini kayak perennial kalau menurut saya, perdebatan tentang agama dan akal dan wahyu, nalar dan keimanan dan lain sebagainya. Jadi sejak lama perdebatan seperti ini muncul, karena memang selalu saja ada orang yang kalau bahasanya mengambil ekstrim. Ada yang ekstrim sangat kanan, ada yang ekstrim sangat kiri. Seolah-olah hidup ini hanya tentang kanan saja atau kiri saja. Kanan dan kiri itu ya hubungannya dengan yang tadi ya, satu wahyu saja, satu akal saja, satu agama saja, satu nalar saja. Meskipun kalau ditanya satu-satu, apakah wahyu dan agama itu penting, ya semua akan anggap ya wahyu ya penting, ya akal ya penting. Semuanya akan bilang begitu, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ada orang yang kemudian mengekstrim. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana positioning ini. Baik, saya share screen seperti biasa tentang keimanan dan nalar ini. Ini saya model cara menjawab pertanyaannya. Ini sebenarnya masing-masing slide ini jawab dari beberapa pertanyaan yang sering disampaikan ke saya tentang tema ini. Jadi sejauh mana interaksi akal dan wahyu, sejauh mana keimanan itu memerlukan nalar. Baik, bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, ini itu kalimat di judul itu mungkin Bapak Ibu teman-teman ya setuju bahwa berpikir itu, mendayagunakan nalar itu bagian dari utuhnya dan sempurnanya keimanan kita. Jadi tidak mungkin kita beriman kok tanpa nalar, tanpa akal. Di situ saya sebut banyak diksi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yang berhubungan dengan beragama atau beriman. Misalnya yang paling masyhur, Iqra. Iqra itu kan perintah membaca, perintah berpikir, perintah memahami. Yang itu yang merintah langsung malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Itu justru perintah pertama yang kita dapat itu adalah perintah Iqra, perintah membaca, perintah memahami. Saat itu pasti belum ada Al-Quran yang dijilid, yang dicetak seperti sekarang. Ketika malaikat Jibril merintah Iqra, itu pasti yang diminta, yuk bacalah lingkunganmu, bacalah situasi sekelilingmu, bacalah hakikat hidup ini, bacalah.
Jadi bukan membaca yang tulisan, itu nama lain dari berpikir, merenunglah. Itu yang pertama itu. Jadi berarti perintah Tuhan melalui malaikat Jibril, perintah Allah yang pertama itu Iqra. Yang kedua, kita familiar sekali dengan istilah tafakkur, dengan istilah muhasabah. Jadi kita diminta berpikir, kita diminta mengevaluasi, merenung tentang apakah sudah benar hidup kita. Kalau tentang agama, apakah sudah pas keberagamaan kita. Nah, ini pakai tafakkur. Tidak mungkin orang untuk tafakur dan muhasabah tanpa menggunakan akal. Jadi Iqra tanpa menggunakan akal, tanpa menggunakan rasio, tidak mungkin. Yang ketiga, ada istilah commitment to truth, atau kalau dalam bahasa Arabnya ihqaqul haq. Ihqaqul haq itu membenarkan yang benar. Nah, kalau dalam agama, dalam Islam misalnya ada bidang kajian namanya ilmu kalam, teologi Islam. Itu kita mengkaji secara rasional keimanan. Jadi ilmu kalam itu, teologi itu kan definisinya seeking understanding. Keimanan yang mencari keimanan. Iman percaya, paham, itu kan jauh lebih banyak. Dibandingkan begitu saja tanpa bisa menjawab, plus pemahaman itu jauh lebih mantap. Kalau kita diminta orang misalnya, sudahlah pokoknya Teman-teman, suara saya masih oke nggak? Aman ya? Oke, berarti Mas Faiz lagi ada turbulence internet kayaknya sebentar. Oke, ini nih sebentar. drop sebentar internetnya. Oke, Mas, monggo dilanjutkan. Baik. Nih, saya lanjutkan sampai ihqaqul haq ya. Jadi bahwa keimanan itu memerlukan kemantapan dari pemahaman, itu ihqaqul haq, membenarkan yang benar. Kenapa sih yang benar memerlukan argumen? Ya biar tahu. Menarik tentang pengetahuan. Pengetahuan itu kalau di bidang filsafat, epistemologi, definisinya adalah justified true belief. Justified true belief itu sesuatu yang kita percayai tapi sekarang sudah terbukti benarnya, itu pengetahuan namanya. Nah, jadi yang kita sebut pengetahuan itu kan sesuatu yang kita percayai, tapi ada yang kita percayai secara membuta, ada yang kita percayai sekarang ngerti dasarnya. Bentar ya. Ini iya kok bolak-balik. Emang harus ngobrol langsung. Malam Faiz harus ke Jakarta lagi deh kayaknya. Iya, memang hikmahnya Zoom itu melatih kesabaran. Iya betul. Mas Faiz mungkin boleh di full screen aja kali ya si PPT-nya supaya enak. Oke. Baik. Sudah Mas Abu? Sudah aman. Saya tak videonya. Saya off-kan saja video saya mungkin. Boleh. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sering dengar juga ada istilah hikmah. Kalau dalam Al-Qur'an bahkan disebut wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, dia diberi banyak sekali kebaikan. Itu juga bagian dari pentingnya nalar, pentingnya kritis, pentingnya
rasio dalam beragama. Kemudian bahkan hakikat agama ini adalah hurriyah, kebebasan yang palasan dari mitos. Mitos itu sesuatu yang kita percayai tanpa dasar, tanpa pikiran, tanpa argumen. Jadi maka orang itu disebut hurriyah, disebut bebas kalau dia Oke, bentar teman-teman ya. Tapi saya masih oke kan ya, teman-teman ya? Clear ya? Oke. iya. Saya enggak tahu tiba-tiba putus hidup lagi. Iya, ini ujian belajar Mas Wais. Iya, sudah apa-apalah, pelan-pelan kita supaya nggak ngantuk Mas, supaya nggak ngantuk. Oke, dapat kita, pokoknya setahap-setahap, satu ide kita lanjut, satu ide kita lanjut. Baik, ini biar hanya meresap untuk Mas Wais, biar meresap bagus sih Mas Wais. ada jeda waktu untuk Mas. Jadi ini sebenarnya ya untuk menunjukkan saja ada ikro, ada tafakur, ada hikmah. Ini maksudnya menunjukkan bahwa enggak kok integral dalam ajaran agama kita itu perintah berpikir rasional, menggunakan nalar. Jadi kalau ada orang bilang agama itu ya enggak perlu akal sih, enggak perlu nalar, cukup Quran, cukup hadis saja. Nah, itu bisa kita sebut kurang luas pemahamannya. Kalau dia lebih mendalam tentang agama, dia akan sadar bahwa justru agama sendiri meminta kita untuk mendayagunakan akal kita. Bahkan di banyak ayat kan kita disindir afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun dan lain sebagainya. Itu perintah untuk kita berrasio, kita menggunakan akal budi kita. Nah, ini tadi sebentar saya inventarisir ya. Kira-kira di titik mana saja sih kita memerlukan nalar kritis dalam beragama. Kan banyak orang bilang begini, agama itu ya cukup kita kembali pada. Nah, kalau ada yang mengucapkan seperti itu, kembali pada Al-Quran dan hadis saja oke. Tapi kalau tidak pakai akal, tidak mungkin. Sulit kita, tidak mungkin kita memahami Al-Quran, hadis, ajaran agama tanpa akal. Ada banyak isu, misalnya kita kenal, kalau dalam Islam itu ada istilah usuliyah dan furu'iyah. Usul dan furu'. Ini ajaran-ajaran pokok, ini ajaran-ajaran cabang. Lalu itu untuk tahu mana yang usul, mana yang furu', itu kalau akal kita tidak kerja ya tidak mungkin. Untuk tahu ini pokok loh. Kalau untuk yang pokok ini jangan diselisihi. Ini cabang-cabang saja. Ini istilah tidak apa-apa. Ini kan kita perlu kecerdasan untuk memahami ini. Kita juga sering dengar misalnya ini qot'i, ini dhonni. Qot'i itu berarti mutlak. Kalau ini dhonni ini masih tidak tegas, masih bisa ditafsir ke sana ke sini. Itu kita perlu kecerdasan berpikir. Ini muhkam, ini mutasyabihat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya tidak clear and cut, tidak pasti ini. Bisa ditafsir ke sana, bisa ditafsir ke sini, itu mutasyabihat. Bahkan dalam agama ada, kalau Bapak Ibu belajar usul fikih, ada ta'abbudi, ta'akuli. Ta'abbudi itu ajaran agama yang kita ikut saja. Kalau di nalar agak sulit nyampenya. Tapi ada yang ta'akuli. Ta'akuli itu akal kita bisa nyampe. Yang ta'abudi misalnya kita bingung. Kok sholat zuhur 4 rakaat ya? Kok sholat subuh 2 rakaat ya? Kita nyari argumennya sulit. Ya, pokoknya diikuti saja lah. Itu namanya ta'abudi. Tapi ada yang ta'akuli. Ta'akuli misalnya, kita diminta membersihkan diri dari najis misalnya. Itu kan masuk akal karena najis itu kotor, sesuatu mungkin sumber penyakit dan lain sebagainya. Jadi ajaran agama itu ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli.
Loh, kita ngerti yang seperti ini itu ya kalau tidak menggunakan akal budi kita tidak mungkin nyampe ke sini, tidak mungkin kita paham mana ta'abudi, mana ta'akuli. Kalau ta'abudi ya sudah, kita tidak bisa menemukan hakikat alasannya apa, kita diminta ikut saja. Tapi kalau ta'akuli, akal kita bisa nyampe. Bahkan ada mantuk dan mafhum. Mantuk itu apa yang tertulis, mafhum itu apa yang harus dipahami. Jadi kadang-kadang ada ayat itu yang tertulis begini, tapi cara memahaminya begini loh. Bahkan cara memahami itu ada yang pahami kebalikannya. Namanya mafhum mukhalafah. Ada mafhum muwafaqah, pahami sesuai dengan bunyinya. Jadi tidak sederhana, tidak sekedar membaca ayat terus terjemahannya apa. Kita butuh level kecerdasan tertentu. Ada yang am, ada yang khos. Am itu umum, khos itu khusus. Banyak yang, oh ini khusus untuk Nabi saja dan keluarganya. Oh ini untuk semua umat Islam. Misalnya ada kekhususan Nabi sampai menikah, punya istri sampai 9. Ini khusus untuk Nabi, tidak boleh ditiru. Kalau kita maksimalnya 4. Jadi ada am, ada khos. Jadi dalil itu kita harus paham, ini untuk semuanya atau untuk spesifik. Yang kadang-kadang para ulama bisa beda pendapat. Ini yang saya sebut tidak sesederhana membaca ayat dan terjemahannya. Bahkan ada doruri, ada haji, ada doruri itu yang primer, haji itu mungkin yang sekunder, tahsin itu yang tersier. Misalnya dalam agama itu ada kita wajib menutup aurat. Nah, nutup auratnya doruri. Kita untuk menutup aurat itu perlu kain, mungkin alat untuk nutup lah apa selain kain. Nah, statusnya kain atau alat tadi namanya haji. Nah, modelnya seperti apa? Kemudian kain itu kita model sarung kah, kita model jubah kah, kita model itu namanya tahsini. Nah, kadang-kadang kan kebalik, orang mendahulukan tahsini melupakan dorurinya. Mendahulukan modelnya merupakan nutup auratnya misalnya. Nah ini kebalik-balik. Mana daruri, mana haji, mana tahsini. Ini kalau tidak pakai akal sulit kita bisa memilahnya. Bahkan ayat pun ada tafsir, ada nasnya, ini bunyinya, ada tafsirnya, ada takwilnya. Takwil itu makna jauh. Takwil itu sederhananya begini. Oh ini ayat tentang alam. Kalau secara fisika ayat ini maknanya begini ya. Ini sudah takwil, sudah agak jauh. Oh ini kalau secara filsafat begini cara memahaminya misalnya. Oh kalau secara tasawuf seperti ini maknanya. Ini lebih ke takwil. Nanti ada yang tafsir. Kalau tafsir itu setia dengan nasnya. Ayat ini bunyinya begini, maksudnya begini. Jadi ini ilustrasi Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau kita tidak mendaya gunakan akal kita, nalar kita tidak jalan, agama tidak bunyi. Jadi karena membunyikannya, menghidupkannya, kita perlu daya pikir yang luas, perlu daya pikir yang dalam. Apalagi mengelola ini semua tadi, usuliyah, furu'iyah, dan lain sebagainya. Ini salah satu ilustrasi ya untuk menunjukkan bahwa dalam kita beragama pasti kita memerlukan akal kita, memerlukan nalar kita. Tidak mungkin kita pending. Saya saja Al-Quran hadisnya saja. Iya, Al-Quran hadis kan kita pahami. Ketika kita memahami, ya pasti akal budi kita ikut terlibat. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ada yang tanya, gunanya apa sih nalar kritis itu, akal budi itu untuk keimanan kita? Ini kalau ini dari buku ini ada fungsi kognisi, fungsi kritis, fungsi kontekstualisasi, dan fungsi introspeksi. Nalar itu yang pertama tentu saja fungsi kognisi, bagaimana kita memahami agama. Yang kita sebut agama hari ini itu kan pemahaman kita terhadap agama. Jadi itu namanya fungsi kognisi. Jadi iya kita diberi petunjuk, kita diberi pedoman. Tapi kan petunjuk dan pedoman itu kan terus kita pahami, kita maknai sesuai kapasitas, sesuai kemampuan kita. Nah ini
di sini kita memerlukan akal, memerlukan nalar. Yang kedua, akal ini penting untuk apa? Kritik. Yang dikritik siapa? Kita. Karena kita manusia, pikiran kita tidak mesti benar. Jadi kita itu terbatas. Iya, Al-Quran pasti benar, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak. Agama pasti baik, tapi pemahaman kita bisa meleset. Wong kita manusia. Nah, nalar yang kritis itu berguna untuk membongkar ini loh. Jadi pemberhalaan kita pada pikiran kita sendiri. Kita sering lupa bahwa yang kita pahami itu nilainya tidak sama persis dengan sumbernya. Iya sih, kita memahami dengan dasar Al-Quran, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak pasti benar. Nah, ini fungsi kritis namanya. Oh iya, itu kalau dari perspektifmu begitu, tapi dari perspektif orang lain mungkin berbeda. Nah, ini membebaskan kita dari pemberhalaan pada pikiran kita sendiri. Ada istilah menarik, ada seorang filosof Muslim dari Maroko namanya Muhammad Arkun. Beliau punya istilah di antara penyakitnya umat Islam hari ini itu takdisul afkar ad-diniyah. Takdisul afkar ad-diniyah itu sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kita tidak sadar yang kita sakralkan, kita bela mati-matian selama ini itu pikiran kita. Meskipun kita merasa sedang membela agama. Jadi kita merasa pikiran kita sesakral agama. Jadi kalau pikiran kita dikritik orang, kita marah-marah. Seolah-olah yang dikritik itu agamanya. Padahal enggak, yang dikritik itu pikiran kita, pemahaman kita. Yang berbeda mungkin dengan yang mengkritik. Yang mengkritik juga tidak pasti benar juga. Nah, ini pentingnya nalar yang kritis. Jadi kita sadar posisi-posisi orang berpikir. Yang namanya manusia ya tidak ada yang mutlak atau tidak ada yang pasti benar, pasti baik. Selalu ada kurangnya. Di situ gunanya nalar kita. Kemudian penting juga akal kita apa? Fungsi kontekstualisasi. Fungsi kontekstualisasi ini betapapun agama itu kan memberi petunjuk, memberi pedoman untuk kita jalankan. Lu menjalankan ini kan tidak sederhana. Al-Quran memberi petunjuk menutup aurat. Kita menjalankan misalnya itu kan menyesuaikan dengan kondisi situasi kita. Sehingga kalau di Indonesia misalnya modelnya menggunakan sarung, menggunakan kopiah hitam itu, sementara kalau di Timur Tengah lebih pakai jubah dan lain sebagainya. Itu kan cara masing-masing orang menerjemahkan tuntunan agamanya. Nah ini ya pasti menggunakan ijtihad akal budinya. Itu yang disebut fungsi kontekstualisasi. Kalau dalam misalnya ada dalam ayat itu berbakti pada orang tua, kita dilarang wala taqul lahuma uffin, jangan bilang pada orang tua. Nah itu konteks Arab bilang itu mungkin tidak sopan saat itu. Tapi kalau konteks Indonesia kan kita memaknainya, kalau di Indonesia mungkin memaki orang tuanya bukan kalau orang tuanya tidak kaget. Tapi misuh dengan istilah Indonesia itu orang tuanya kaget. Ini kan cara memahami secara kontekstual. Jadi ya sama sih, nawaitunya jangan membanggang orang tua, berbakti pada orang tua. Antara lain jangan ngomong jelek. Nah ngomong jelek kalau di Arab apa, kalau di Indonesia apa. Wong Al-Quran kan turunnya di Arab sehingga banyak diksi-diksi sesuai dengan yang bisa dipahami oleh orang Arab saat itu. Kalau Bapak Ibu melihat Al-Quran itu mengilustrasikan binatang misalnya, ya binatang-binatang yang dikenal oleh masyarakat Arab zaman itu, ya unta, ya lebah, ya jenis itu tidak akan ketemu bangsone bebek kah atau apa, ya tidak ada di sana. Jadi ya sesuai yang ada di sana. Buah pun ya buah tin, buah zaitun, kita nyari duren apa salak tidak ketemu kalau di Al-Quran.
Nah, itu Makanya kan buka puasa, Mas Wais, buka puasa di sana nggak ada kolak sama candil kali ya, jadi nggak ada gitu ya Mas Wais ya. kan, jadi konteksnya berbeda. Hmm. Hmm. Kita buka puasa di sana dikasih kurma, kalau di sini cola. Ini kan fungsi kontekstualisasi. Menerjemahkan buka dengan yang manisnya berbeda. Kalau sana kurma, kalau sini cola. Itu yang disebut fungsi kontekstual. Dari mana itu muncul? Ijtihad akal, pasti nalar. Oh, harus yang manis toh. Begitu nyari yang manis di Jawa ya ketemunya cola. Begitu nyari yang manis di sana ketemunya kurma. Jadi ini yang saya sebut ya nalar kerjanya seperti itu. Dan yang terakhir fungsi introspeksi. Fungsi introspeksi itu ya untuk muhasabah, untuk mengukur diri kita sejauh mana kita sudah on the right track atau tidak. Jadi justru dengan ini kemudian kita sadar oh beragama itu pasti memerlukan nalar untuk serius menjalankannya. Tidak mungkin kita pokoknya saya beriman saja isinya. Tidak bisa. Untuk menjalankan keimanan itu kita perlu dukungan akal budi kita. Jadi karena itu maka ini sama Allah dikasih paket lengkap. Ya Al-Quran sebagai penuntunnya kita diberi, akal budi kita juga dianugerahi. Dua-duanya alat kita untuk tambah dekat pada Allah. Saya lanjutkan. Nah ini kalau dalam filsafat agama itu ini terjemahannya yang tadi ya, kerja nalar itu yang pertama memperjelas konsep-konsep, clarifying konsep. Jadi untuk apa yang dimaksud. Kita sholat misalnya kan kita bertanya, sholat itu apa sih? Nah ini kan namanya clarifying konsep. Kalau kita tidak menggunakan akal budi kita, ya sholat, pokoknya jalan saja, ya tidak dalam pasti sholat kita. Di situ gunanya kita berpikir atau membuat argumen, constructing argumen. Itu pertanyaan mengapa. Mengapa sih kita harus sholat? Mengapa sih kita harus puasa? Nah ini juga kerja nalar. Kalau Bapak Ibu mengikuti 1 Ramadan kemarin, 1 bulan penuh para ulama se-Indonesia menjelaskan kenapa harus puasa. Hikmahnya ini, hikmahnya itu. Itu kan kerja nalar. Kerja akal budi. Oh dengan puasa tambah sehat kita. Dengan puasa kita tambah peduli dengan orang-orang yang lapar dan seterusnya. Atau fungsi implementasi, gimana menjalankannya, gimana pasnya, cocoknya, sesuai yang pas. Ini kalau wudhu disuruh membasuh muka, gimana cara membasuhnya yang sesuai, itu kan ijtihad. Kalau itu ijtihad ya menggunakan akal budi. Dan yang terakhir tentu saja criticizing. Criticizing itu apakah saya sudah pas seperti ini? Apakah sudah sesuai seperti ini? Nah, ini kerja nalar juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan pada saya. Apa akal bisa, Pak, memahami hal-hal yang metafisik? Agama itu kan isinya banyak yang metafisik. Yang banyak orang bilang tidak mampu. Nah, manusia itu rasa ingin tahunya biasanya sulit dibendung, termasuk untuk yang metafisik. Jadi maka kita sadari atau tidak akal kita bekerja. Yang paling populer sebenarnya menghadapi yang metafisik dalam agama, akal kita itu kerjanya pakai cara spekulatif. Nanti dalam tasawuf kadang-kadang orang menyebutnya imajinatif. Loh, kita beragama jangan dikira akal kita diam saja, dia bekerja. Misalnya kita diberitahu besok itu di neraka misalnya orang akan dipotong lidahnya, dipecah kepalanya dan lain sebagainya. Itu kan otomatis kepala kita kan kerja membayangkan itu. Kita diberitahu misalnya besok amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Oh itu mungkin ada ilustrasi muncul gambar di kepala kita, gambar timbangan besar yang itu kita ada di bawahnya, terus di kiri dan kanan kita. Yeah. Itu iya kan, imajinasi kita main. Saya waktu kecil itu mungkin Bapak Ibu ngalami ya membaca komik tentang neraka gitu kan.
Wong yo neraka itu tidak tergambarkan kan kalau di hadis itulah ainun ro'at wala udhunun sami'at, tapi ada komiknya. Dan kita ketakutan itu kan lihat orang ditusuk, lihat orang kalau suka ngadu ayam besok diadu sama ayam, lihat orang itu. Nah, itu namanya speculative thinking. Akal kita yang kerja berimajinasi. Kita membayangkan besok dikumpulkan di mahsyar itu ada kayak alun-alun besar, semua orang ngumpul di situ, tidak pakai baju semua, terus keringatan semua karena mataharinya tambah dekat. Itu pikiran kita berimajinasi main. Dan itu tidak bisa dihalangi. Orang mengimajinasi ya sekadar sesuai pengetahuan yang dia miliki, yang dia mampu. Itu istilahnya spekulatif thinking. Jadi kita berspekulasi. Mungkin hidup di surga itu mungkin kayak apalah, kayak hotel bintang 5 yang kita minta apa saja diberi, minta pengen apa saja dikasih misalnya. Itu akal kita yang kerja. Makanya ada mufasir yang bilang bahwa ilustrasi surga dan neraka yang ada di Al-Quran itu sebenarnya kenikmatan hidup versi orang Arab zaman itu. Sejauh yang bisa mereka tangkap. Makanya surga itu misalnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti ada rumah di pinggir sungai yang sungainya mengalir. Nah, itu karena ya di Arab zaman itu padang pasir, orang cari air harus di oase, maka dijanjikan besok di surga dapat rumah pinggir sungai, itu seneng, ingin segera masuk surga. Kalau orang Indonesia mungkin agak kalau rumah pinggir sungai ya agak sulit mereka tertarik. Iya benar. Kalau kita diiming-imingi rumah pinggir sungai, kita tidak tertarik lagi. Yang kita pinginnya rumah itu ya yang luas, yang ada kebunnya, yang ada kalau pinggir sungai khawatir banjir, khawatir. Nah, jadi imajinasi kita main, akal kita kerja. Paling tidak secara spekulatif tadi. Jadi karena memang yang metafisik kan di luar jangkauan. Ada cara kedua kerja akal kita, yaitu model analogis. Analogis itu memahami yang tidak terjangkau dibandingkan dengan yang terjangkau saja. Itu namanya berpikir analogis. Kalau dalam agama kadang pakai istilah kias. Jadi kita kiaskan. Misalnya sulit kita memahami Allah itu seperti apa, yang sudah kita pahami dari ciptaannya saja. Ini analogical thinking. Kita lihat alam semesta sebesar ini luar biasa, betapa lebih maha besarnya yang menciptakannya. Ini namanya analogical thinking. Berpikir secara analogis. Jadi kita simpulkan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Ini berpikir secara analogis. Jadi tidak langsung tentang yang tidak kelihatannya, tapi dengan perantara yang kelihatan saja. Kayak kita misalnya saya mungkin ada bapak ibu, ya saya tidak tahu bapak ibu capek apa enggak, tapi dilihat kok matanya merah berarti capek, kok lesu bolak-balik menguap saja berarti ngantuk. Itu kan menyimpulkan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Itu namanya berpikir analogis. Ada yang ketiga, berpikir pragmatik. Berpikir pragmatik itu menjelaskan yang metafisik, memikirkan yang metafisik secara pragmatik. Secara pragmatik itu sudahlah, yang penting orangnya sadar, itu namanya pragmatik. Yang penting orangnya tambah ingat Allah, itu namanya pragmatik. Jadi biarlah neraka itu dijelaskan seperti itu. Biar orang takut sehingga tidak melakukan keburukan. Nah, ini namanya pragmatik. Jadi memahami yang tidak kelihatan, diuraikan secara nalar, tidak harus dilihat apakah uraiannya ini pas, sesuai, cocok apa enggak, tapi dilihat pragmatiknya, dilihat gunanya saja. Tidak apa-apalah dijelaskan seperti itu, yang penting orang jadi rukun misalnya, itu namanya pragmatik. Tidak apa-apa diuraikan begitu, yang penting orang jadi sadar untuk lebih banyak ibadah. Nah, ini penjelasan pragmatis. Jadi kalau ini tidak dilihat rasional, tidak rasionalnya, tapi dilihat gunanya. Seperti anak kecil yang kita takut-takuti apa misalnya.
Nah, itu mungkin tidak ada yang ditakut-takuti, tapi yang penting kan dia terus jadi terkontrol. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, partisipatif. Kalau ini banyak dilakukan para sufi. Jadi yang metafisik itu cara memahaminya bagaimana dijalani. Jadi partisipasi itu untuk mengenal Allah bagaimana ibadah. Nanti terpancing diri kita jadi kenal dengan Allah saat beribadah. Ini namanya partisipatif. Jadi untuk tahu rasanya pedas kan ya tidak perlu baca buku atau diuraikan pedas itu apa. Sudah makan lombok saja. Nah itu pedas. Itu partisipatif. Nah, ini juga salah satu jalan memahami. Tapi yang partisipatif ini banyak digunakan dalam tadi ini dulu nanti baru dipahami. Ada lagi yang kelima, namanya lewat jalur negasi. Ini ada beberapa filosof yang kalau menjelaskan metafisik itu pakai logika negasi. Negasi itu dengan tidak. Misalnya, untuk memahami Allah itu sulit. Nah, cara paling mudah apa? Penjelasan apapun ditidakkan. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu tidak ini, Allah itu tidak begitu. Itu lebih pas. Itu namanya via negasi. Jadi kalau kayak statement positif, ada kemungkinan tidak pas. Tapi begitu pakai kemungkinan negatif lebih pas. Jadi apalagi tentang Allah misalnya definisinya kan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa saja, ya berarti paling enak mendefinisikan Allah itu yang pakai diksi tidak. Jadi Allah tidak begitu, tidak begini, tidak, karena apa yang terbayang di kita pasti tidak nyampe. Jadi cara menjelaskannya ya pakai serba ditidakkan. Jadi ini kalau ada yang tanya, apa bisa akal kita itu menjelaskan hal-hal metafisik yang tidak terjangkau oleh akal? Manusia itu tidak pernah kok, akalmu tidak nyampe lo terus diam. Akal akan cari segala cara untuk bisa nyampe, untuk bisa paham. Nah, dalam sejarahnya 5 cara ini dipakai. Ada yang lewat jalur spekulatif, ada yang lewat jalur analogis, ada yang lewat jalur pragmatik, ada partisipatif, dan ada lewat jalur negatif. Inilah kemungkinan-kemungkinan nalar untuk memahami yang metafisik dalam agama. Nah, kalau ini rutenya. Jadi rute nalar untuk menggali keimanan. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasa ada di mana atau tidak di empat-empatnya. Yang kelima penonton Mas Ai. Kita ada di luar gelanggang ini. Jadi ada jalur ilmuwan, ada jalur filosof, ada jalur teolog, ada jalur mistikus. Ini rutenya akal ya. Kalau jalurnya para ilmuwan itu biasanya diawali dari ingin tahu dulu. Jadi dia tidak akan menerima sebelum paham. Jadi setelah ingin tahu dipahami. Kalau sudah paham baru dipercaya. Dan kalau sudah percaya ya dijalankan. Nah ini rutenya ilmuwan. Kalau ketemu orang dengan tipe begini, ya berarti dia memang pencari benar, dia memang menggali. Jadi dia tidak mau menjalankan kalau belum paham. Dia tidak mau percaya kalau belum mengerti. Ini tipe ilmuwan. Mungkin nanti Bapak Ibu ketemu dengan orang tipe ini, ya dibantu untuk memahamkan, karena sampai dia percaya. Karena kalau sudah percaya dia akan komit, karena dia kuat di dasarnya. Nah, ini tipe ilmuwan. Ada lagi tipe filosof. Agak mirip dengan ilmuwan, tapi lebih dalam. Filosof itu juga diawali dari ingin tahu, curiosity. Tapi terus dipahami, kalau sudah paham dipercaya.
Tapi tidak berhenti di percaya dan paham. Dia juga masuk ke sisi wisdomnya, hikmahnya. Jadi mencari, kalau bahasa agama mungkin manfaat maslahatnya dari apa yang sudah dia mengerti. Jadi nanti mungkin ada sisi, oh kalau untuk konteks Indonesia mungkin model sarung lebih tepat lah. Kalau jubah mungkin agak sulit di situasi Indonesia yang lembab dan lain sebagainya. Ini namanya wisdom. Jadi ketika agama menetapkan sesuatu, di balik itu kan ada rahasianya, ada hikmahnya. Nah itu kalau di filsafat dikejar juga. Jadi tidak sekedar apa, mengapa, bagaimana, tapi hikmahnya apa? Ada rahasia apa di balik itu? Itu cirinya filosof. Setelah itu baru dijalankan. Nah, kebalikannya filosof itu teolog. Teolog itu ya ahli agama, mungkin ulama, itu sebenarnya kategorinya teolog yang berpikir tentang agama. Kalau teolog itu diawali dari percaya, jadi berbeda dengan dua sebelumnya. Awalnya percaya dulu, setelah percaya baru dipahami. Kalau sudah paham dijalankan, baru setelah dijalankan dia akan melacak hikmah-hikmahnya. Jadi ada beda sedikit dengan jalurnya para filosof. Kalau di filosof diperdalam dulu baru dijalankan. Tapi kalau teolog dijalankan dulu baru diperdalam. Makanya Bapak Ibu kalau membaca buku-buku ilmu kalam, tokoh-tokoh ilmu kalam seperti Imam Ghazali dan lain-lain, itu rasanya dalam. Tapi pendalaman itu setelah iman dipahami, dijalankan. Berbeda dengan filosof. Kalau filosof itu ya begitu paham dipercaya, tapi diperdalam dulu. Baru kemudian dia siap menjalankannya. Kalau sudah ngerti sampai level radikal baru dia jalan sampai level dalam. Nah ini yang ketiga versi teolog. Ada yang keempat. Kalau ini agak terbalik prosesnya. Seperti teolog, yaitu ini mistikus. Diawali dari belief, percaya, terus dijalankan. Ketika menjalankan itu, dia memahami rahasianya. Setelah memahami rahasianya, sekarang dia merasa, aku paham mengapa Allah menetapkan ini. Jadi ini pakai logik partisipatif tadi. Dijalankan dulu baru paham. Makan dulu lomboknya baru ngerti sekarang. Oh seperti ini rasa pedes itu. Kalau ilmuwan buka buku dulu. Apa itu pedas, apa itu lombok dan lain sebagainya. Kalau merasa rujukannya cocok, dia percaya sudah. Dan jalan dengan itu. Kalau filosof, dicari hikmahnya dulu. Ngapain aku belajar tentang pedas, apa gunanya rasa pedas itu. Saya paham untuk apa, saya tidak paham untuk apa. Kalau memang sudah terjawab, baru action. Kalau teolog, dipercaya dulu bahwa pedas itu mesti seperti ini. Nah, terus baru dicari rujukannya, baru dijalankan, terus ketemu wisdomnya. Nah, ini rute-rute kinerja akal. Yos, di semua level ada belief-nya, di semua level ada understanding-nya. Jadi ada pemahamannya, meskipun ada yang tidak sampai level wisdom, seperti di ilmuwan. Jadi ini jalurnya nalar saat menggali keimanan. Bagaimana seseorang mengelola akal budinya. Jadi tidak ada yang dogmatis. Dogmatis itu dipahami, dipercaya terus dijalankan begitu saja. Jadi dogmatis itu kan statis. Kalau ini akal budinya diputar untuk menjalankan agama secara lebih utuh, lebih maksimal. Baik. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari satu teori namanya pertumbuhan pemikiran religiusnya manusia. Jadi kalau di teori ini manusia beragama itu sadar atau tidak sadar pasti berpikir, pasti menggunakan nalarnya.
Dan nalarnya manusia beragama itu berkembang. Jadi naik terus levelnya. Nanti kita lihat ya, kita ada di mana dari perkembangan nalar keimanan ini. Yang pertama apa? Level paling rendah dari nalar beragama adalah level ketidaksadaran. Level tidak sadar itu ya iya sih kita jalankan, kita lakukan, tapi kita tidak tahu kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu. Ini namanya level tidak sadar. Jadi ya yang lain begitu ya saya begitu Pak, yang lain. Nah ini namanya level tidak sadar. Ini level paling awal. Kalau di teori itu ini sebenarnya levelnya anak-anak yang belum utuh cara berpikirnya. Jadi level sebelum balik lah kalau dalam agama. Belum mumayyiz, belum tamyiz. Ini level ketidaksadaran. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih di sini ya berarti awet muda. Beda kesadarannya ya. Iya, jadi awet muda. Oke. Ini nggak ditentuin sama umur ya Mas Wahid ya? Nggak ditentuin. Iya, ini kalau bunyinya, teorinya sebenarnya sesuai umur, tapi kan ada yang sampai dewasa, sampai sepuh juga masih ada di level ketidaksadaran. Nah, naik satu level, level kepatuhan. Level kepatuhan itu, ini sudah sadar. Cuma biasanya di level ini dia bisanya hanya mengikuti otoritas yang dipercaya. Kalau baru balik, baru dewasa, itu misalnya anak-anak yang usia-usia belasan itu biasanya ya orang tuanya, gurunya, ustadznya, itu levelnya level kepatuhan. Percaya saja sudah pada yang disampaikan pada dirinya. Ini kalau di level ini akal budinya belum terlalu terlibat dalam beragama. Nah, agak dewasa sedikit, ini mungkin level SMP lah, awal-awal SMA itu mulai masuk imajinatif. Level imajinatif itu mulai main akalnya, tapi ya sejangkau yang dia mampu. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu kecil membayangkan, oh Allah itu ada di langit sana besar, pakai jubah, jenggotnya panjang, dan lain sebagainya. Membayangkan neraka seperti apa, membayangkan surga seperti apa. Ini level imajinatifnya main. Jadi banyak hal-hal yang kita bayangkan, kita gambarkan sejauh yang kita mampu. Nah ini sesuai dengan imajinasi-imajinasi kita. Ini mungkin dulu pengalaman kita lah waktu kecil ya, menggambar sendiri versi kita. Level imajinatif itu ya kadang-kadang kalau orang dewasa pakai lihat awan misalnya, wah awan itu ada tulisannya Allah itu, nah itu. Nah ini level-level imajinatif. Ada, wah ini ada gambarnya malaikat itu di langit, tuh ada. Itu level imajinatif. Jadi kita sambungkan yang kita percayai dengan kenyataan-kenyataan, data-data yang ada di pikiran kita. Level imajinatif ini bisa naik kelas satu level lagi, ada level komunal. Level komunal ini biasanya orang yang sudah punya kesadaran komunitas. Kesadaran komunal itu ya saya ini beragamanya aliran apa, madhab apa. Ini sudah mulai naik, sudah mulai. Oh saya ikut aliran ini, jadi kelompok saya itu kelompok ini loh, cara beragama yang begini loh. Dan saya tidak boleh menyalahi komunitasku, menyalahi masyarakatku. Ini level lebih tinggi. Jadi level yang sebenarnya belum sepenuhnya berpikir sendiri. Jadi level komunal itu mengikuti kelompok-kelompoknya. Naik lagi satu level lebih tinggi lagi, ada level mandiri ini, baru level rasional. Level rasional itu ya baru tadi ya mendaya gunakan akalnya, mungkin lewat jalur ilmuwan, lewat jalur filosof, lewat jalur mistikus, lewat jalur teolog. Ini sebenarnya ada di level ini. Jadi orang yang beragama secara mandiri, mendaya gunakan akal budinya sendiri.
Nah, ini level sudah tinggi. Biasanya kalau di teori itu disebut orang puncaknya ada di sini. Tapi akan lebih luar biasa kalau dia naik kelas satu lagi, yang level partisipatif tadi. Jadi dia ilmunya tidak sekedar dari luar dirinya, tapi dari dalam dirinya. Jadi pengalaman-pengalaman beragama jadi pertimbangan dia untuk memahami agama dan keberagamaannya. Ini level partisipatif. Jadi ini lebih tinggi levelnya. Dan puncaknya ada level profetik. Level profetik ini orang yang beragama yang tidak egois. Jadi ya dia memahami agama, menjalankan agama, berpartisipasi sehingga mendalam dalam agama, tapi dia tidak berhenti pada kesuksesan keberagamaannya sendiri. Profet itu kan level seperti nabi-nabi. Dia juga punya komitmen untuk ngajak yang lain, untuk berbagi, untuk berkontribusi pada yang lain. Apa yang bisa aku berikan pada saudaraku, pada temanku yang positif. Ini level profetik. Jadi misalnya tadi mendapatkan pencerahan, kan ini nalar, itu dia siap berbagi pada siapapun pencerahan ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak berhenti aku saja yang cerah, tapi orang lain juga harus ikut tercerahkan. Ini orang yang beragama seperti ini, dia ada di level profetik. Jadi nalar beragamanya tidak berhenti untuk keuntungan, keberhasilan religius dia sendiri, tapi dia ingin juga ngajak-ngajak yang lain, mencerahkan yang lain. Nah, ini tipe-tipe level-level perkembangan nalar. Sejauh mana orang mendayagunakan nalarnya saat beragama. Nah, ini makanya ada level ketidaksadaran, kepatuhan, imajinatif, komunal, kemudian rasional, partisipatif, profetik. Ini bisa kita jadikan salah satu parameter kita ada di mana sih saat ini dalam beragama. Apakah di level ketidaksadaran, jadi tidak tahu saya ini beragama saya kayak gimana, tidak tahu, hanya ikut-ikutan kiri kanan saja, atau level kepatuhan belaka. Kalau level kepatuhan belaka yang mungkin tadi kita pakai istilah dogmatis saja. Jadi sadar bahwa saya memang harus melakukan ini, melakukan itu, tapi dia dasarnya patuh saja. Ada naik kelas sedikit level imajinatif. Imajinatif itu biasanya ya level-level mencocok-cocokkan pengetahuan kita dengan pengalaman. Ini biasanya anak-anak usia belasan tahun. Kemudian level komunal. Level komunal ini muncul komitmen kelompok. Jadi beragama sesuai kelompokku. Kalau yang level imajinatif, beragama sesuai imajinasiku. Kalau level rasional, ya beragama secara rasional. Menuju pemahaman beragama. Secara partisipatif, memperdalam agama dengan cara menjalankannya, dan dari situ mengalami pencerahan selanjutnya, tidak sekedar dipahami tapi juga dijalani. Dan puncaknya level profetik, ada kesadaran untuk bahwa kalau saya sudah tercerahkan, yo bagaimana caranya orang-orang di sekitarku juga ikut tercerahkan. Ini cara seorang beragama mendayagunakan nalar atau akal budinya. Baik, saya kira itu Mas Abung ya, biar tidak tambah puyeng. Paling tidak kita dapat informasi, dapat data, kita punya dasar sekarang kalau mau bilang bahwa tidak beragama itu tidak mungkin kalau kita tidak mendayagunakan akal kita. Baik kita sengaja atau tidak. Ini slide yang terakhir ini kan menunjukkan ya kita sengaja atau tidak ada proses berpikir, tetap ada proses bernalar di situ. Oke, saya kira itu. Monggo mungkin ada yang mau berbagi wawasan, saya persilahkan. Oke, makasih Mas Faiz. Banyak banget insight dan ini idea gitu ya, dan tentu saja banyak sekali yang menjadi sebuah konseptual. Tadi Mas Faiz bicara dalam sudut pandang banyak gitu,
gitu ya. Dari mulai tadi sih yang menarik itu dari jalurnya gitu ya, dari ilmuwan ke filsuf ke teolog ke mistikus, apalagi yang terakhir itu menarik banget dan saya rasa itu akan kita elaborasi gitu. Oke, mungkin sebelum nanti kita berdialog, teman-teman yang mau chat pertanyaan lewat raise hand boleh, lewat chat boleh, silakan ya, kita open to discuss gitu. Dan mungkin nanti Teh Lilis juga akan ada pertanyaan kah atau akan ada sesuatu yang mau disampaikan juga, silakan gitu. Oke, pertama gini Mas Faiz, ini menarik banget ya, dimana kita melihat satu fenomena kalau sekarang tuh kita berbicara tentang iman dan nalar kritis wilayah agama gitu, misalkan rise antara agnostik gitu, ateis gitu ya, yang sekarang tuh banyak bermunculan dengan ide-ide yang agama tuh terlalu old school gitu ya, karena ya kembali gitu tidak bisa dalam tanda petik dalam pemikiran itu tidak bisa mengikuti zaman gitu ya, terus terlalu kuno, terlalu kaku gitu, dan itu juga relate banget dengan satu apa ya, perjalanan Imam Ghazali yang pernah Mas Faiz sampaikan dan saya pernah pelajari juga, bahwa Ghazali menemukan sesuatu dalam wilayah, let's say pertama di syariat gitu misalnya, tapi ya di situ banyak konteksnya tertekan. Dia pindah ke filsafat gitu. Nah, tapi bicara dalam konteks metafisik juga nggak nemu. Terus dia ke tasawuf gitu ya. Nah, ini juga kan sebuah perjalanan gitu Mas Faiz. Nah, kira-kira pandangan Mas Faiz tentang fenomena yang sedang terjadi, tentang ateisme lah, tentang agnostik inilah, tentang terutama anak-anak muda yang sekarang sangat kritikal gitu ya, dan kita menyadari bahwa sekarang tuh bukan era mencari informasi justru gitu, karena overload information, justru pentingnya adalah memfilter informasi itu sendiri gitu. Apa tanggapan Mas Faiz tentang peradaban yang maju ini, generasi yang baru dan critical thinking serta agama gitu? Silakan Mas. Oke, baik. Ini situasi hari ini yang banyak. Saya juga sering lihat banyak postingan-postingan argumen tentang logika agnostik, logika ateis. Jadi agnostisisme itu ya mudahnya pandangan bahwa tidak mungkin orang bisa tahu tentang Tuhan. Akal kita tidak akan nyampe. Jadi maka ya kita karena tidak mampu maka ya tidak mungkin kita tahu. Jadi bedanya dengan ateis, kalau ateis nganggapnya tidak ada. Kalau di agnostis ya seandainya ada pun kita tidak akan tahu, tidak mungkin tahu juga Tuhan itu seperti apa. Jadi ini seperti orang yang skeptis total tentang kemampuan kapasitas manusia untuk memahami Tuhan. Ini sebenarnya mirip saja. Dulu ada filosof modern, mungkin Bapak Ibu yang belajar sosiologi kenal nama ini, Auguste Comte. Auguste Comte itu, atau ya Auguste Comte lah, mungkin Bapak Ibu pernah dengarnya ya, Auguste Comte itu. Dia meramalkan peradaban manusia itu akan berkembang dalam 3 fase. Yang pertama fase teologis, yang kedua fase metafisik, dan yang ketiga fase positif. Fase teologis itu fase orang beragama tanpa berpikir, sederhananya begitu. Jadi fase orang hanya ikut saja dengan tradisi, dengan budaya, dengan agama yang ada. Kemudian akan berkembang ke fase metafisik. Fase metafisik itu orang yang beragama plus akalnya. Nah, seperti kita jelaskan tadi itu kalau di Auguste Comte kayak fase metafisik. Jadi orang memahami agama, merasionalkan agama, dan lain sebagainya. Nah, ramalannya Auguste Comte, masyarakat yang puncak itu justru masyarakat yang positif. Masyarakat positif itu masyarakat yang sudah tidak lagi beragama. Jadi andalan hidupnya ya akal budi, rasio, dan panca indera. Jadi itu akal dan panca indera itu satu-satunya alat puncaknya manusia, yang dari situ kita sering menyebut orang, wah kamu jangan positivistik dong. Ini sebenarnya istilahnya dari sini. Positivistik itu hanya melihat, hanya percaya pada fakta dan yang masuk akal saja. Jadi, itu tidak dipercaya. Nah, cuma ada asumsi yang kemudian diperdebatkan, apa ya kalau orang hanya
menggunakan akal dan percaya pada yang faktual saja, kemudian kesimpulannya harus tidak ada agama dan tidak ada Tuhan. Jadi nanti ada asumsi yang berbeda bahwa betapa manusia itu seandainya toh dia meninggalkan agama-agama resmi atau sandaran-sandaran resmi secara religius, tetap dia akan punya sandaran sendiri, terus mencari gantinya, karena manusia itu makhluk yang pencirinya adalah serba lemah, serba kurang, serba tidak berdaya dalam hidupnya. Jadi kita itu kan tidak menguasai hidup kita secara total. Kita bisa berusaha maksimal secara positif, tapi hasilnya kita tidak berdaya memastikan, menentukan. Jadi, itu salah satu contoh betapa manusia itu banyak kelemahnya, banyak kurangnya, sehingga dia memerlukan sandaran-sandaran. Nah, orang beragama ya otomatis dia sudah punya sandaran. Nanti yang ateis, yang tidak mengakui Tuhan, ya dia akan mencari sandaran yang lain di luar agama. Jadi positioningnya sebenarnya bukan antara yang punya Tuhan dan tidak punya Tuhan. Kalau menurut saya, antara yang punya Tuhan dengan yang mempertuhankan hal lain selain Tuhan yang resmi, yang sebelumnya sudah diyakini. Jadi posisi sebenarnya seperti itu. Apakah yang lain yang diyakini itu lembaga, institusi, atau bahkan mungkin pikirannya sendiri, ya menurut saya arahnya ke situ. Jadi positioningnya seperti itu. Nah, situasi hari ini selain yang saya jelaskan tadi, ada agnostik, ateis, mara, itu banyak juga dipicu oleh ketidakmampuan memilah antara idealnya agama dengan realitasnya agama. Jadi banyak orang kecewa dengan agama, tapi sebenarnya yang dia kecewakan itu yang dia kecewa ya. Jadi seolah-olah kalau umat beragama itu sadis, berarti agama itu sadis. Kalau umat beragama itu tidak manusiawi, berarti agama itu tidak manusiawi. Nah, situasi seperti ini yang menguatkan fenomena kuatnya agnostik, ateis yang hari ini muncul. Padahal ya sebenarnya ini sudah diramalkan sih oleh Nabi, kan ada istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Besok Islam itu akan tertutupi oleh umat Islam. Jadi Islam itu indah luar biasa, tapi tertutupi oleh kelakuannya umat Islam sendiri. Sehingga wajahnya Islam yang indah jadi tidak kelihatan. Orang lebih melihat kelakuannya umat Islam yang memprihatinkan. Nah, ini maksudnya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Nah, orang-orang yang kecewa dengan agama itu melihat ini, jadi melihat perilaku aktual faktualnya orang beragama. Dia tidak menengok sisi idealisnya. Nah, itu yang membuat kecewa dengan agama, kemudian mendefinisikan agama sebagai sesuatu yang tidak penting, yang absurd dan lain sebagainya. Nah, itu membuat lebih subur lagi agnostisisme, ateisme, dan lain sebagainya. Saya kira itu positioningnya menurut saya, Mas Abu. Makasih Mas Faiz, makasih, ini menjawab banget ya, dan kita penting untuk menyikapi. Ya intinya kan kalau tadi ngelihat fase, tidak semua orang di fase yang sama. Kesadaran enggak juga sama gitu ya. Padahal kita ngerti juga bahwa kurikulum kita juga pasti beda-beda gitu ya. Jadi intinya mungkin kalau tadi mengambil dari ilmuwan, filsuf, teolog, mistikus itu kan ada wisdom-nya gitu ya. Jadi saya rasa si wisdom ini penting banget juga untuk dikedepankan dalam melihat perbedaan gitu. Nah, saya sambungin ke ini Mas Faiz, tadi dalam konteks ada clarifying konsep, construct sama implementing, ada criticizing gitu. Ini juga mungkin lagi heboh nih ya, antara mengkritik dan menghina, nih beda tipis gitu. Gimana tuh? Kadang-kadang ketika kita berbicara kritikal, oke, agama tuh bisa dikritikal atas dasar pemikiran yang berbeda gitu kan. Dan menariknya juga kadang-kadang kalau udah menyangkut kepada belief itu kan juga suka sensi berlebih gitu ya. Jadi akhirnya emosional gitu. Nah, antara kritikal dan menghina tuh gimana tuh Mas Faiz? Monggo. Ini sekarang baru heboh ya tentang itu. Tapi memang kalau dalam Islam jadi mengkritik, berdebat, berdiskusi itu ada adabnya.
Jadi adab ini bukan kok urusan biar orang tidak berdebat atau tidak mengkritik atau tapi untuk biar tidak blunder, biar tidak, kalau bahasa hari ini mungkin kontraproduktif antara yang diinginkan dengan hasilnya. Karena kadang-kadang tujuan yang baik dilakukan dengan jalan yang tidak baik, hasilnya jadi tidak baik. Jadi mengkritik objeknya, tapi begitu dikemas dengan kemasan yang buruk, kita akhirnya tidak sampai ke dalam substansinya karena kita terdistraksi oleh bungkusnya. Yang rame ini kan kita ribut tentang bungkusnya, bukan isinya. Kenapa begitu ya? Akhirnya kan itu yang disebut kontraproduktif tadi. Coba bungkusnya tidak begitu, mungkin ya hasilnya bisa lebih produktif. Nah ini pentingnya. Saya sering itu kan di banyak kajian yang mengutip satu pendapatnya dari Imam Ghazali yang bilang niat baik, keinginan baik yang dilakukan dengan jalan yang tidak baik itu seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Niatnya kan bagus untuk bersih-bersih, tapi karena menggunakan air kencing tambah double, caranya salah. Akhirnya kan tambah double, tambah masalah. Makanya ada banyak hikmah, banyak cerita dari para ulama zaman dulu ketika mengingatkan. Bahkan ada cerita yang masih saya ingat itu ketika Imam Ahmad bin Hambal mengingatkan muridnya. Ini muridnya loh, kalau murid itu kan sebenarnya diingatkan kapan saja, tapi beliau begitu menjaga nama baik muridnya. Beliau itu mendatangi muridnya jam 12 malam, tengah malam. Karena beliau tahu ini muridnya kalau tengah malam pasti sedang belajar. Itu beliau hafal kebiasaan muridnya. Dan beliau datangi pelan-pelan sambil berbisik. Dan muridnya kaget, ini tengah malam ada yang ngetuk pintu. Ternyata gurunya. Nah, saat itu beliau baru menasihati muridnya. Tengah malam, nasihatinya juga pelan-pelan. Dan setelah itu pergi lagi. Khawatir ada anggota keluarga muridnya ini tahu. Bangun. Dan sehingga mungkin sambil menjaga nama baik muridnya yang dikritik. Ini salah satu contoh adab. Jadi pentingnya adab tidak serta-merta bahwa Allah itu kan cuma bungkusnya, enggak. Karena kadang-kadang bisa jadi kontraproduktif. Karena manusia itu mudah terdistraksi tadi. Jadi harusnya masuk ke isi, kita akhirnya ributnya. Isinya banyak tambah ruwet kan, mungkin memang segitu sudah. Jadi itu pentingnya alat dan cara. Jadi tidak sekedar hal baiknya, tapi juga alat dan caranya juga harus baik biar hasilnya juga baik. Saya kira itu kalau tentang yang antara kritik dan bungkusnya tadi. Makasih Mas Faiz. Ini saya notes masih banyak sih sebenarnya, cuman ini pertanyaannya juga menarik dari teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan input pertanyaan. Ini asik nih. Satu dari Pak Mehmet Gunawan. Terima kasih Pak Mehmet, pertanyaannya ini menarik gini Mas Faiz. Jadinya mazhab dan Sunni Syiah misalkan gitu ya, perbedaan cara pandang karena penggunaan akal yang berbeda. Lalu terjadi perbedaan semakin meruncing sehingga bermusuhan. Apakah akal tidak digunakan bahwa Islam itu satu sehingga kita harus bersatu? Mohon pencerahan. Nah ini mungkin relate Mas Faiz. Monggo. Oke, baik. Yang pertama, jadi keragaman itu sunnatullah. Jadi keragaman itu Allah sendiri menyatakan wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan misalnya. Jadi memang Allah yang menjadikan banyak syariat, banyak jalan, banyak pikiran, banyak pendapat itu niscaya. Jadi berarti apa? Tidak mungkin kita mencita-citakan semuanya sama jadi satu. Itu ya, yang harus kita garis bawahi. Kalau kita berambisi seperti itu, ya malah nabrak sunnatullah, nabrak ketetapan Allah bahwa manusia itu macam-macam. Berarti apa? Yuk, mari kita atur manajemen sosialnya, manajemen hidup bersamanya.
Jadi saya hidup dengan orang yang alirannya beda sama saya. Menurut saya dia sesat, dia nganggap saya sesat. Nah, ini kan kita berbeda, saling berbeda. Menurut saya yang jadi lebih penting adalah bagaimana kita menata, memanage hidup bersama ini. Kalau Al-Quran kan ngasih petunjuk eh, setelah beda-beda itu apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, ya sudah kalau memang mau bertanding, mau berlomba, berlomba dalam kebaikan. Bukan berlomba saling menjatuhkan. Jadi tunjukkan bahwa aku lebih benar. Dengan cara apa? Berbuat baik lebih banyak dari dia. Yang sana juga begitu. Mungkin dia berambisi, akan aku tunjukkan aku yang benar. Dengan cara apa? Menampakkan bahwa aku lebih baik daripada dia. Nah, jadi berarti masing-masing ingin memperbanyak kebaikan sesuai kebenaran yang dia yakini. Itu ini dasarnya ini sebenarnya. Kemudian ya berarti apa? Ya termasuk ya hanya Sunni Syiah sih, ada banyak kasus, ada banyak cerita tentang perbedaan yang sulit sekali dipertemukan. Kalau memang ambisi kita pokoknya dimusnahkan saja yang kelompok ini, ya tidak mungkin kita musnahkan satu bisa muncul 2, 3, 4, 5. Kita kan sering kaget tiba-tiba, loh ada aliran begini, oh ada pikiran begitu, ada pondok yang begini, begitu. Kita kaget terus muncul yang beda-beda terus. Nah, karena memang tidak mungkin kita menyeragamkan semuanya, selalu ada yang berbeda. Tinggal manajemen perbedaannya yang harus lebih teliti, yang harus lebih bagus sehingga momen fastabiqul khairatnya bisa terjadi. Jadi jangan sampai kita terus jatuhnya saling menzalimi, saling menjatuhkan, saling merusak dan lain sebagainya. Kuatirnya tadi, akhirnya kemuliaan agama, keindahan agama jadi hilang. Yang ada isinya konflik demi konflik, perang demi perang. Jadi kesannya seolah-olah agama itu sumber rusaknya peradaban manusia. Padahal justru hadirnya agama itu kan untuk memperindah dunia yang sudah, termasuk ya tadi konflik Sunni Syiah. Konflik Sunni Syiah itu sudah sepanjang sejarah, sejak zaman kekhalifahan dinasti Umayyah Abbasiyah dan seterusnya, itu sudah sampai hari ini. Ini tidak selesai-selesai. Karena memang masing-masing tidak terbuka, mode interaksinya tidak fastabiqul khairat dalam perbedaan, tapi saling menjatuhkan, tadi saling menghabisi, saling meruntuhkan. Makanya kalau dalam Islam itu ada satu bidang namanya adabul bahsi wal munadzarah dan adabul ikhtilaf. Mungkin nanti kalau ada waktu kita membahas ini. Adabul ikhtilaf, adab tata cara saat kita berbeda pendapat. Mana yang bisa dikompromi, mana yang tidak boleh dikompromi, bagaimana caranya kita menyikapi orang yang berbeda, sampai level mana kita boleh toleran dan lain sebagainya. Itu bidang kajiannya namanya adabul ikhtilaf, etika berbeda pendapat. Nah, ini kapan-kapan kita bisa membahas itu. Oke, saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Mas Faiz. Ya balik ya, ketika kita berbicara dalam konteks apapun yang kita ambil adalah kebaikannya gitu ya, makanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan bukan berlomba dalam kebenaran kali ya Mas Faiz ya. Oke, makasih Mas Faiz. Ini ada pertanyaan menarik lagi dari nickname-nya Atira Anjani. Mungkin nggak sampai level profetik, terus mundur lagi jadi level ketidaksadaran. Nah kan tadi puncaknya di profetik tuh, nah jangan tolak Mas Faiz, balik lagi ke awal gitu. Mungkin nggak begitu gitu, silakan. Ya, sangat mungkin. Jadi bisa saja kita levelnya sudah tinggi, drop lagi, jatuh lagi. Karena manusia itu kan makhluk yang sangat dinamis dan mudah terpengaruh. Jadi kita mungkin lihat banyak saudara kita yang hijrah, kemudian hijrah minadzulumat ilan nur. Yang hijrah sebaliknya juga ada kan. Yang balik sudah baik-baik, balik lagi, kacau lagi, itu ada. Jadi manusia itu sangat dinamis. Makanya perjuangan untuk naik kelas itu perjuangan yang tidak ada akhirnya.
Jadi terus kita harus berusaha. Kalau sudah di puncak, ya kita berusaha bertahan sampai di sana. Bahkan dalam tasawuf pun makomat-makomat itu ya kita harus berjuang terus, karena bisa saja drop. Jadi mungkin ada pengalaman traumatik apa, mungkin mengalami ujian apa, terus tidak kuat, akhirnya drop lagi makomnya, marah-marah lagi sama Tuhan, mungkin akhirnya kecewa lagi, terus saya sudah puasa Senin Kemis sholat malam, ternyata ngelamar kerjaan juga ditolak, sudahlah anu lagi, drop lagi, turun lagi. Nah ini banyak, jadi sangat mungkin tidak. Kemudian kalau sudah level tinggi tidak mungkin turun, bisa naik turun, bisa dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Karena ada orang itu misalnya mengalami kekecewaan apa, padahal kemarin sudah profetik. Akhirnya begitu kecewanya, tidak agama-agamaan lah, tidak usah lah. Malah jadi paling bawah. Dari level profetik bisa level tidak peduli, level pengabaian, ketidaksadaran lagi. Nah itu bisa. Jadi makanya ini ya, hidup ini memang sampai akhir ya kita isinya berjuang upaya kan ideal ya. Oke, bentar. Teman-teman, suara saya masih oke kah? Awan ya, bentar. Ini Mas Faiz agak. Oke, boleh diulang tadi hidup ini perjuangan apa Mas Faiz, boleh diulang? Iya. Ya, tadi sampai hidup ini ya, hidup ini adalah perjuangan apa gitu, tadi keputus di situ. Jadi ya memang hidup ini proses terus menerus. Jadi tidak ada akhir proses. Jadi kita ini berproses terus. Yang sudah di atas bisa turun, yang tertinggi bisa drop paling bawah dan seterusnya. Jadi maka tidak harus kemudian saya sudah profetik nih, sudah selesai berarti sudah enggak. Karena bisa saja dari profetik turun jadi paling bawah. Jadi intinya itu Mas Abu, bisa turun levelnya. Oke, ini mungkin relate sedikit aja ditambahin Mas Faiz karena ada pertanyaan dari nickname-nya Chef Rizal Kota Solok berkaitan sama Mas Faiz tadi bicara hijrah gitu ya. Ini juga relate nih. Ini menarik pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya, kenapa di zaman sekarang banyak bermunculan orang yang hijrah namun bersikap emosi dalam berkomunikasi? Terima kasih atas pencerahannya. Nah, gimana tuh Mas Faiz menanggapi ini? Jadi kita maknai dulu hijrah itu, orang yang berniat hijrah itu orang yang ingin lebih baik dari sebelumnya. Jadi ini bagi saya sudah poin lah, orang yang sudah berniat hijrah itu berarti dia sedang ingin lebih baik dari kemarin. Nah, dari titik positif. Suara saya putus-putus tidak Mas Abu? Ini udah mendingan. Oke. Baik. Ya. Yang kedua, tentu saja hijrah pun sejenis proses. Jadi kok ada Pak orang yang ngaku sudah hijrah kemudian masih emosional, emosinya masih meledak-ledak, masih ngamuan. Sangat mungkin begitu. Mungkin selama ini kita memaknai hijrah itu proses jadi. Jadi kalau sudah hijrah harusnya begini, harusnya begitu. Enggak. Hijrah itu proses yang masih jalan, masih berkembang terus. Maka ya kalau kita memang punya teman, punya saudara begitu, ya saling mengingatkan, saling mendukung. Jadi kita juga harus terus-menerus hijrah. Wong kita ini pasti banyak kurangnya, pasti banyak lemahnya. Kita harus terlalu lebih baik lagi. Ini ya, mari kita bareng-bareng berusaha untuk terus lebih baik. Saling mengingatkan. Wong yo modenya hidup bersama itu kan antara watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan wata'awanu alal birri wattaqwa. Jadi ini dua hal yang harus kita lakukan. Kenapa sih kok orang ngakunya sudah hijrah kok masih negatif kelakuannya? Yes, berarti dia masih prosesnya belum tuntas hijrahnya. Kita bisa membantu, bisa mendukung dengan
semoga dia bisa jalan terus. Yang penting terpelihara niatnya untuk jadi lebih baik, jadi lebih baik. Itu pentingnya belajar terus, pentingnya nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, jangan mandek. Begitu orang mandek, berhenti, tidak mau lagi belajar, merasa sudah benar, bagi saya dia tidak bisa lagi disebut hijrah. Jadi orang hijrah itu selalu ingin lebih baik, lebih baik. Kalau dia mengklaim, saya sudah baik kok, sudah selesai, sudah bagus kok, ya berarti tuntas, kamu tidak bisa disebut hijrah lagi. Hijrah itu proses yang terus-menerus. Oke, saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Mas Faiz. Kalau kata Mbak Kalis Mardias itu, hijrah jangan jauh-jauh nanti nyasar kan. Oke, terima kasih Mas Faiz. Lilis mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan atau gimana? Mangga. Makasih Kang Abu, Pak Faiz, makasih banget. Tadi setelah mendengar pemaparan dari Pak Faiz, saya hanya bisa berpikir bahwa posisi saya saat ini dalam beragama ada di mana, itu sih kan yang saya pikirkan. Dan ketika saya tahu posisi saya, jadi tidak ada lagi judgement terhadap posisi kesadaran orang lain dan cukup menghormati gitu. Dan berkaitan tadi dengan agama Pak Faiz, ini kan perkembangan zaman semakin meningkat, critical thinking orang juga semakin ya sekarang bebas banget. Posisi agama ke depan ini kayak gimana nih Pak Faiz? Itu aja mungkin. Nuhun. Oke, makasih. Pertanyaan Teh Lilis juga mewakili 3 pertanyaan yang sama Mas Faiz. Monggo silakan. Baik. Ada seorang filosof yang bilang bahwa agama itu sesuatu yang unik. Dia sudah ribuan kali berusaha untuk dibunuh, tapi tetap hidup sampai hari ini. Jadi kan ada banyak pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, bahkan banyak rezim-rezim kerajaan-kerajaan zaman dulu yang ingin menghapus, melawan, menyisihkan agama. Tapi sampai hari ini masih stay, masih sebagian besar penduduk bumi ini beragama. Itu kalau istilah Al-Qur'annya mungkin memang agama itu fitrah. Jadi kita mungkin menggelisahkan bahwa hari ini perilaku umat beragama itu banyak yang negatif sehingga banyak orang kecewa dan pesimis dengan agama. Tapi ada satu sisi, satu sudut hidup dalam diri kita yang namanya fitrah yang tidak bisa kalau tanpa agama. Dorongan untuk beriman, dorongan untuk percaya sesuatu yang maha kuasa yang di luar diri kita itu akan selalu ada dan muncul. Ini yang saya sebut fitrah tadi. Jadi dari sisi eksistensi, kehadiran, insya Allah agama itu akan tetap ada terus karena dia fitrah. Tapi dari sisi makna kehadirannya itu bisa semakin lama semakin degradasi. Itu yang seperti ramalannya hadis, saya lupa redaksinya, tapi intinya begini, besok itu masjid besar tapi jamaahnya tambah sedikit. Al-Quran ada banyak tapi yang baca tambah sedikit. Dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa secara eksistensi ada fenomena agama dan keberagamaan itu, tapi secara makna semakin susut. Dan itu karena manusianya. Jadi karena manusianya yang tidak mampu menghidupkan nilai-nilai keagamaannya, sehingga orang banyak kecewa, banyak putus asa, banyak pesimis dengan agama. Oleh karena itu upaya kita yang akan datang menurut saya, ya mari jangan sampai ramalan Nabi tadi yang al-Islamu mahjubun bil muslimin itu jadi nyata, bahwa ternyata yang meruntuhkan agama, merusak agama, menjatuhkan nilai makna hadirnya agama dalam hidup ini itu ternyata ya kita sendiri. Nah ini yang harus kita upayakan sejak sekarang. Karena jangan sampai adik-adik dan anak-anak kita di masa depan memposisikan agama itu seperti barang di museum. Barang di museum itu kan eksistensinya ada, tapi dia tidak fungsi. Iya kita puji-puji sih, kayak barang di museum itu kan, wah ini loh luar biasa, nenek moyang kita dulu seperti ini. Tapi kan dia ya barang museum, tidak bermanfaat untuk praktis hidup kita, praksis hidup kita. Jadi
Semoga nanti tidak sampai di titik ini. Nah, itu tugas kita semua untuk menghidupkan nilai-nilai agama, menunjukkan keberagamaan yang indah, yang tidak menutupi indahnya agama kita. Makanya tadi saya singgung istilah dari budaya Jawa yang terkenal sekali, memayu hayuning bawono. Ini istilah menarik, memperindah sesuatu yang sudah indah. Jadi hadir kita semoga semakin membuat agama tambah indah. Yang aslinya dia indah, tidak sebaliknya malah menutupi. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih. Ini pertanyaan masih cukup banyak, tetapi karena waktu sudah 21.04 dan diskusi sama Mas Faiz emang nggak bisa bentar sih ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bikin serial berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih. Dan kebersamaan teman-teman semua juga terima kasih malam hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa Mas Faiz, sedikit untuk penutup final statement untuk iman dan nalar kritis. Monggo. Baik Bapak Ibu, ini mungkin saya ingin closing statement-nya agak umum saja, bahwa yang saya sampaikan tadi dan banyak isu yang saya sampaikan tadi sebenarnya kuncinya adalah keterbukaan kita untuk terus belajar, untuk selalu nambah wawasan, jangan berhenti. Jadi semakin luas wawasan kita, ini semakin insya Allah semakin membaik dimensi-dimensi hidup kita. Seperti kata Socrates, bahwa pengetahuan itu kunci. Orang akan jadi tambah baik, semakin baik, kuncinya di pengetahuan. Maka semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan, apalagi sekarang temanya kan nalar dan keimanan. Seperti saya bilang tadi, keimanan kita akan tambah kuat ketika wawasan kita tambah luas. Jadi jangan menutup diri, jangan merasa sudah benar, sudah baik, sudah tuntas pengetahuan kita, tapi ayo terbuka terus, nambah belajar, sehingga kita tambah baik dan jadi agen-agen yang memperindah hidup ini, memperindah agama, memperindah segala yang ada di sekeliling kita. Tidak justru menutupi keindahan yang ada di sekeliling kita. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman. Insya Allah lain waktu kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol diskusi kita. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih banyak malam hari ini. Saya rasa kita dapat nutrisi kesadaran, nutrisi pikiran kita gitu ya, yang asalnya kaku mudah-mudahan jadi lebih lentur, dan yang paling penting ya kita tidak bisa menolak realitas bahwa semuanya dinamis dan berkembang dan berproses gitu. Tapi poin pentingnya adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu tentu saja. Jadi setuju dengan apa yang distatementkan oleh Mas Faiz, jangan lelah untuk belajar. Terima kasih, semoga menikmati pembelajaran malam hari ini, dan bukan hanya menjadi data, tetapi mari kita kontemplasikan, dan yang terpenting adalah mari kita amalkan dalam perilaku kebaikan kita. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.